Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita bisa salat maghrib berjamaah, lanjutkan dengan salat tahiyyahnya. Dituliskan, insya Allah nanti akan disampaikan, dituliskan dengan biasa pengajian malam Senin yang insya Allah akan disampaikan kepada guru kita Habib Salim bin Fakih. Juga bersama juga tak lupa selawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk mempersiapkan satu, tadinya kami langsung aja silakan kepada guru kita Habib Salim bin Fakih. Padanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Alhamdulillah, alhamdulillah qawi sultanuh alwadihi burhanuh al-mabsut fil wujudi karamuhu wa ihsanuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alladhi hadana bi abdihi al-mukhtar man da'ana ilayhi bi ibnihi wa qad nadana labbayka ya man dallana wa habana. Salla alayka Allah bariduk alladhi bika ya musaffa hasana wa habana. Segenap para guru, para sesepuh, para orang tua, keseluruhan kepengurusan Dewan Kemakmuran Masjid Al-Ihsan yang kita cintai, kaum bapak, para pemuda, dan seluruhnya yang mendengarkan daripada apa yang kami sampaikan, mudah-mudahan semuanya panjang umur, sehat walafiat, dilancarkan rezekinya, diampuni salah dan dosanya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan istiqamah di jalannya. Mudah-mudahan kita tidak keluar dari tempat ini kecuali dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah wa kama wa sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. Hadirin rahimakumullah, mari langsung saja kita lanjutkan pembahasan sirah nabawiyah, sejarah Maulana Nabi Muhammad SAW yang tertuang dalam kitab Khulasatul Nurul Yakin yang ditulis oleh Syekh Umar Abdul Jabbar. Kita masuk pada pembahasan yang ke-18. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid darain. Amin. Qal ta'assubu Quraisyin 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Marahnya kaum Quraisy kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di pertemuan yang telah lalu, yaitu pada pembahasan ke-17, kita tahu Nabi terus menyampaikan dakwahnya. Ada yang menerima, ada yang menolaknya, ada yang mendukungnya, ada yang menentangnya. Panjang lebar kemarin sudah kita jelaskan tentang tersebut.
Bukan hanya penerimaan tersebut dari orang lain, dari keluarganya banyak yang ikut daripada ajaran tersebut. Begitu juga dari keluarganya banyak juga yang menolak ajaran tersebut. Para pamannya misal Abu Lahab. Maka tantangan itu tidak menyurutkan Nabi SAW. Rintangan-rintangan dakwah tersebut tidak membuat Nabi SAW menjadi meninggalkan dakwah. Bahkan kemarin pada penghujung pembahasan kita membaca sejarah bagaimana Abu Lahab pamannya sendiri memerintahkan kaumnya untuk menangkap Nabi Muhammad SAW, meminta agar Rasul ditangkap, dan di sana berdiri Sayyidina Abu Talib, paman Nabi yang lain, sama-sama pamannya ini. Sayyidina Abi Talib atau Abu Talib berdiri membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau dengan ucapan yang fenomenal? Wallahi, demi Allah, lamanna'annahu, kami akan menjaganya, ma bakina, selama kami ada di sini. Artinya tidak akan diserahkan Maulana Nabi Muhammad SAW kepada para pembenci tersebut, kepada orang-orang yang ingin mencelakai Nabi SAW. Sayyidina Abu Talib memasang badan untuk itu. Maka pembahasan kali ini kita masuk pada marahnya kaum Quraisy, makin memuncak kemarahan kaum Quraisy kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tabaddala hubbu Quraisyin, berubah kecintaan kaum Quraisy lin Nabi, kepada Nabi, bu'dan, menjadi kebencian. Kita tahu sebelum Maulana Nabi Muhammad SAW menjadi Nabi, beliau adalah orang yang sangat dicintai kaumnya. Semua daripada kaumnya mengeluh-elukan beliau. Semua dari golongannya, sukunya, kaumnya sangat-sangat mencintai beliau, sangat mempercayai beliau. Tapi ketika sudah jadi Nabi, ketika jadi Rasul, ada yang menerima dan ada yang menolak. Maka di sini ditulis berubah kecintaan mereka menjadi kebencian. Yang awalnya cinta menjadi benci. Wa qurbuhum, dan kedekatan mereka lahu, kepada Nabi, bu'dan, menjadi jauh. Yang awalnya dekat sama Nabi, kalau bertemu menyapa, ada apapun, selalu Nabi yang menjadi prioritas. Bahkan menitipkan hartanya yang berharga pun kepada Nabi. Tapi sekarang kedekatan tersebut hilang. Mereka menjauhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka menjauhi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wasidquhu, dan kebenaran Nabi, kejujuran Nabi, kadiban, menjadi dusta di hadapan mereka. Yang awalnya mereka melakopkan Nabi, sepakat semua bahwasannya Nabi itu Al-Amin, adalah orang yang sangat dapat dipercaya. Tapi karena Nabi menyampaikan ajaran agama ini, yang menolak Nabi tidak lagi percaya kepada Nabi, bahkan mendustakan Nabi, memfitnah Nabi, berargumen bahwasannya Nabi itu tukang dusta, tukang tipu, sesat, dan sebagainya. Wa amaluhu huzuwan, dan semua yang dilakukan Nabi tersebut menjadi bahan ejekan. Apapun yang menjadi dakwah Nabi
sabda Nabi sendiri menjadi daripada bahan ejekan saja. Bohong, pendusta, tukang tipu, tukang sihir, itu yang hari-hari menjadi santapan Nabi. Jadi fitnah-fitnah yang ditujukan kepada Maulana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sangat amat berat, saudara. Kalau yang tak percaya itu orang lain, itu walaupun berat, tapi tak seberat daripada yang tidak percaya kita, keluarga kita sendiri, kaum kita sendiri, keluarga besar kita sendiri, suku kita sendiri. Dikucilkan dari sukunya itu sangat luar biasa berat, saudara. Dikucilkan daripada kelompoknya itu luar biasa berat. Tidak diterima di kaumnya sendiri, itu beban mental yang sangat luar biasa yang dihadapi oleh Maulana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa kita bayangkan bagaimana kesedihan Nabi. Bahkan beberapa pamannya pun menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ini yatim sejak dalam kandungan dan dibesarkan oleh pamannya, dibesarkan oleh kaumnya. Nah sekarang kaum tersebut memusuhi Nabi Muhammad SAW. Bisa kita bayangkan betapa sedihnya Maulana Nabi Muhammad SAW. Wadhalika, dan hal tersebut mundu da'ahum ila ibadatillah. Hal-hal tersebut terjadi, fitnah kepada Nabi, pendustaan kepada Nabi, menjauhi Nabi, mengucilkan Nabi, hilangnya kecintaan menjadi kebencian tersebut berawal daripada Nabi mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah. Itu awalnya. Karena Nabi mengajak orang-orang ikut kepada Allah, beribadah kepada Allah, akhirnya Nabi dibenci karena hal itu. Wa aba ila tahum, dan beliau tidak membenarkan mencela Tuhan-Tuhan mereka. Suku Arab ketika itu, kaum Arab ketika itu, masyarakat Arab ketika itu punya Tuhan yang begitu banyak, saudara. Jumlahnya sama dengan jumlah hari. Hari ini Tuhannya beda, besok yang disembah beda lagi. Bahkan setiap suku punya Tuhannya masing-masing. Sangat banyak sembahan-sembahan mereka. Maka Nabi mengajarkan cukup menyembah Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang satu. Tidak ada lagi Tuhan selain Dia, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi tidak membenarkan penyembahan terhadap Tuhan-Tuhan yang lain. Maka ini yang tidak mereka terima. Mereka tidak menerima ini. Mereka tetap ingin menyembah Tuhan-Tuhan mereka, dewa-dewa mereka, berhala mereka. Nah, wadasaba, dan menggolongkan mereka kullaman abadaha, yang menyembah berhala tersebut, ila dhalal, kepada orang yang tersesat. Sudah diberikan pemahaman bahwasanya Tuhan itu Tuhan yang tidak benar, ada Tuhan yang benar yang harus diesakan, yang lain ditinggalkan, tapi tidak mau mengikutinya. Maka mereka tidak terima dikatakan orang yang tersesat, orang yang apa? Yang tidak mau mengikuti jalan yang lurus, jalan yang Allah Subhanahu wa ta'ala. Penolakan demi penolakan terjadi. Walaqad saru ila amrihi, akhirnya mereka mengambil satu tindakan. Karena makin banyak yang ikut Nabi, di satu sisi yang benci ada,
Tapi di sisi lain, para pemuka-pemuka Quraisy, orang-orang yang terpandang, para bangsawan, bahkan rakyat-rakyat jelata, banyak yang ikut Nabi SAW. Mereka makin ketakutan. Para pembesar-pembesar ini makin ketakutan. Kenapa? Takut Tuhan mereka ditinggalkan. Takut kebohongan-kebohongan mereka, khurafat-khurafat mereka, ajaran-ajaran tidak baik mereka nanti ditinggalkan. Takut mereka kehilangan daripada pamor, kehilangan daripada pengaruh, tertinggal daripada hal-hal yang semacam itu. Maka apa? Akhirnya mereka mengambil satu tindakan, mereka mendatangi paman Nabi SAW, yaitu Abi Thalib. Ini paman yang membesarkan Nabi sejak kecil. Walaqad saru ila ammihi, mereka datang kepada pamannya Nabi SAW, wa talabu minhu an yamna'a rasul, dan orang-orang ini, kaum Quraisy ini, kafir Quraisy ini meminta paman Nabi, meminta Sayyidina Abi Thalib tadi untuk melarang Rasul. Untuk apa? Dilarang atas apa? An-sabbi ila hadihim, agar gak terus-menerus mengajak manusia meninggalkan Tuhan mereka, agar Rasul ini tidak meneruskan, tidak membenarkan Tuhan mereka, agar orang-orang kembali lagi menyembah daripada Tuhan mereka, tidak meneruskan dakwahnya. Begitu singkatnya. Fatadlili abaihim, dan menyesatkan leluhur-leluhur mereka. Jadi leluhur-leluhur yang menyembah berhala, menyembah roh nenek moyang, menyembah dari Tuhan-Tuhan yang banyak, itu yang dikatakan sesat, tidak benar, suruh berhenti, jangan diterusin gitu. Minta kepada pamannya agar nasihatin ponakannya, yaitu Rasulullah SAW, agar tidak meneruskan kegiatan dakwah tersebut. Maka apa yang dilakukan paman Nabi Sayyidina Abi Thalib? Beliau sangat bijaksana. Beliau tahu bahwasannya ini kaum lagi marah, kaum lagi bergejolak. Mereka punya kekuatan, dan mereka bukan orang lain, adalah saudara-saudaranya sendiri. Yang dalam artian lain, paman, sebagian mereka adalah paman, saudara, sepupu, mungkin daripada kerabat, daripada maulana Nabi Muhammad SAW. Lalu Sayyidina Abi Thalib melakukan faraddahum raddan jamila. Beliau menjawab apa yang disampaikan mereka itu dengan jawaban yang indah. Ya, ada siapa? Kata Abi Thalib, nanti aku nasihati dia, aku akan panggil dia, kurang lebih semacam itu. Agar apa? Menenangkan tensi mereka yang sedang marah besar. Takut terjadi apa-apa dengan maulana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa rasul, dan rasul mustamirun, tetap melanjutkan fi nasriddin, dalam kegiatan menyiarkan agama, wa i'la, dan meninggikan kalimatil haq, kalimat yang hak, kalimat yang benar, yaitu agama Islam. Tetap Nabi gak ada urusan, tahu dia sedang diancam, tahu dia sedang diintimidasi, tahu dia sedang dikucilkan, tahu dia sedang dipersekusi dan seterusnya. Tahu dengan resiko tersebut, tapi Nabi tidak meninggalkan dakwah, tetap memperjuangkan dakwah ini, tetap menyampaikan yang hak,
tetap menyampaikan yang benar. Subhanallah. Kita masuk pada pembahasan yang ke-19. Maji'u Quraisyin li Abi Thalib marratan saniyah. Akhirnya setelah datangnya kaum Quraisy ini pada kesempatan yang pertama tadi untuk minta Rasul ini dinasehatin, tapi faktanya Rasul masih meneruskan dakwahnya. Rasul masih melanjutkan kegiatan dakwahnya, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum Quraisy ini melihat, loh ini kok terus ini? Kok makin banyak pengikutnya? Kok masih berjalan dakwahnya? Oh bahaya ini kalau diterusin. Maka kaum Quraisy datang lagi ke paman Nabi, datang lagi kepada Sayyidina Abi Thalib, datang untuk kedua kalinya, ngadep lagi. Karena memang Sayyidina Abi Thalib ini orang yang dituakan ketika itu, sesepuhnya kaum Quraisy. Mereka datang lagi kepada paman Nabi, ingin negosiasi lagi kepada paman Nabi. Lamma ra'at Quraisy, ketika kaum Quraisy melihat, menyaksikan istimrar Nabi, melanjutkannya Nabi sallallahu alaihi wasallam fi nasri da'watihi, dalam menyerukan dakwahnya. Ketika kaum Quraisy menyaksikan dakwah ini terus berjalan, Nabi terus menjalankan dakwanya, wa difa'i ammihi anhu, dan ternyata ada pembelaan dari pamannya sendiri, yaitu Sayyidina Abi Thalib, dibela. Dakwah tersebut dibela, ternyata sama paman Nabi sama Sayyidina Abi Thalib itu dilindungi. Harapan mereka dakwah ini dihentikan, dakwah ini tidak dilanjutkan, dakwah ini tidak diteruskan. Harapan mereka pertama kali datang ke Sayyidina Abi Thalib itu meminta Abi Thalib agar nasihatin ponakannya, agar tidak meneruskan dakwah. Tapi berjalannya waktu, mereka lihat dakwah ini terus berjalan, bukannya dicegah, malah dilindungi dakwah ini oleh Sayyidina Abi Thalib. Ini yang membuat mereka datang lagi ke Sayyidina Abi Thalib, menghadap lagi ke Sayyidina Abi Thalib. Masau ila ammihi maratan saniyah. Oleh sebab itu mereka datang lagi kepada paman Nabi untuk kedua kalinya. Mereka menghadap lagi kepada Sayyidina Abi Thalib untuk kedua kalinya. Wa qalu lahu, maka mereka berkata kepada Sayyidina Abi Thalib, menyampaikan aspirasi mereka. Apa kata mereka? Inna la nasbir, wahai Abi Thalib, wahai sesepuh kami ini sudah gak sabar. Kami sudah kehilangan kesabaran. Inna la nasbir, kami sudah tak sabar. Ala sabbi abaina, terhadap cacian, terhadap tidak pembenaran, terhadap penyalahan kepada leluhur kami. Jadi mereka ini menggiring Sayyidina Abi Thalib karena leluhur mereka dengan leluhur Sayyidina Abi Thalib sama, satu keluarga. Menggiring opini agar apa? Agar Abi Thalib terbawa opini ini, opini kekeluargaan yang disebut pertama kali leluhurnya dulu. Kami ini sudah tidak sabar katanya. Kita ini sudah tidak sabar mendengar Muhammad itu tidak membenarkan leluhur-leluhur kita. Coba dong katanya. Apa kau
mendengar, kalau bahasa kita mungkin begitu. Apa engkau tidak menyaksikan ponakanmu itu tidak membenarkan leluhur-leluhur kita? Mungkin bahasa sederhananya kurang ajar ini anak. Ponakan kita ini kurang ajar. Kok gak benerin kakek-kakeknya, buyut-buyutnya? Begitu. Wa tasfihi uqulana, dan kami udah capek dianggap menjadi orang bodoh akal kami. Nabi menyampaikan logika kebenaran, logika tauhid sudah. Bahwasannya berhala-berhala mereka itu yang jumlahnya ratusan itu sama sekali tidak menguntungkan mereka dan tidak membahayakan mereka, tidak memberi manfaat kepada mereka. Nabi kasih pemahaman itu. Masa ada Tuhan yang mereka bikin sendiri lalu mereka sembah sendiri? Tidak masuk akal, kata Nabi. Bagaimana kita tahu di dalam sejarah Sayyidina Umar bin Khattab ketika masuk Islam, beliau pernah merenung begini, saudara. Dulu aku membuat Tuhanku dari adonan, kata dia. Ketika aku lapar aku makan sendiri Tuhanku. Betapa bodohnya aku, kata dia. Nah, Nabi ini mendakwahkan yang semacam ini. Bahwasannya logika tauhid itu ayo dipakai. Kau bikin Tuhanmu sendiri, kau sembah-sembah sendiri. Tuhan itu pun tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Kita tahu dalam sejarah yang lebih jauh lagi, Sayyidina Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala dan menggantungkan kapak yang beliau buat untuk menghancurkan berhala tersebut ke berhala yang paling besar. Ketika disidang, kata beliau, tidak tahu, mungkin berhala yang paling besar itu yang hancurin yang kecil. Sama rajanya ketika itu dibilang, oh kau tidak masuk akal. Tidak mungkin itu, wahai Ibrahim. Mana bisa berhala menghancurkan teman-temannya? Tidak masuk akal, tidak masuk logika. Lah itu, kalau mereka gak bisa ngapa-ngapain, kenapa kau sembah, kata Sayyidina Ibrahim. Nah, Nabi ini juga menyampaikan hal yang semacam ini. Tuhan kita itu Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Besar, Maha Kuasa, Maha Berkehendak. Tak layak Tuhan itu dibuat sendiri lalu disembah sendiri. Nah, kebodohan-kebodohan tersebut tidak diterima, dinyatakan sebagai orang yang bodoh dalam tauhid ini tidak terima mereka. Makanya itu juga yang diutarakan kepada Sayyidina Abi Thalib. Kami gak tahan dianggap menjadi orang bodoh, kata mereka. Wa aibi ilahatina, dan mencela Tuhan-Tuhan kami. Gak terima Tuhan-Tuhannya itu dianggap gak benar. Sembahan-sembahan mereka yang mereka buat sendiri itu dianggap sesuatu hal yang tidak selayaknya disembah. Mereka tidak terima. Fa imma an yamna'a ibna akhi, mereka sudah naik tensinya. Apa kata mereka? Wahai Abi Thalib, hendaknya engkau mencegah, tolong cegah ponakanmu, tolong cegah. Wa imma, kalau kau tidak mau mencegah ponakanmu, kata mereka, anta adzana lana liman'ihi, izinkan kami aja yang mencegah dia. Kalau kau tidak mau cegah Muhammad, biar kami yang cegah Muhammad. Kalau kau tidak mau ingatin Muhammad, biar kami yang ingatin Muhammad. Kalau kau tidak mau tegur Muhammad, izinkan kami untuk menegur Muhammad. Udah makin marah mereka.
Fada'ahu ammuhu. Lalu mereka suruh pulang sama Sayyidina Abi Thalib. Lalu Sayyidina Abi Thalib memanggil Maulana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dipanggil Nabi Muhammad. Wa talaba minhu an yamtani'a. Dinasihatin, wahai Muhammad, ini keadaan makin gak baik nih. Engkau sholat dilemparin kotoran hewan, engkau diludahi, engkau dipersekusi, engkau dikucilkan, engkau difitnah. Bahkan aku ini orang yang dihormati, tapi mereka berani menghadap kepadaku dan mengancam. Ini keadaan sudah makin tidak kondusif, Muhammad. Apa tidak lebih baik kau berhenti dulu? Jangan kau lanjutkan dakwahmu ini dulu. Ini kekhawatiran seorang orang tua kepada anak yang dibesarkan dari kecil sudah. Bukan artinya tidak setuju dengan dakwah Nabi Muhammad. Justru Sayyidina Abi Thalib ini orang yang terdepan membela Nabi. Cuma ada kekhawatiran yang besar, takut terjadi apa-apa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Abi Thalib ketika itu sudah usia renta, sudah tua. Dan Sayyidina Muhammad masih muda, dan namanya orang muda masih banyak aktivitas di luar dan sebagainya. Takut terjadi apa-apa di jalan dan seterusnya. Dinasehatin apa gak sebaiknya berhenti dulu dakwah ini. Mungkin kalau bahasa kita, tunggu kondusif dulu deh, baru kau lanjutkan. Khaufan, takut kata beliau. Khaufan alaih, khawatir terhadap Nabi Muhammad, min Quraisyin, daripada kaum Quraisy. Takut diganggu Nabi Muhammad. Faqala, lihat jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang menjadi jawaban Nabi? Wallahi, wallahi, kata Nabi, demi Allah, la atruku hadzal amr, aku tidak akan tinggalkan hal ini. Aku tidak akan tinggalkan perkara ini, hatta, walaupun, sampai yudhirahullah, sampai Allah memenangkan agama ini. Aku tidak akan tinggalkan demi Allah. Aku tidak akan tinggalkan perkara ini. Aku akan tetap berdakwah. Aku akan menyeru orang untuk menyembah Allah sampai Allah memenangkan daripada perjuangan ini, kata Rasul. Atau ahlika dunahu, atau aku binasa karena ini. Gak apa-apa. Pilihannya cuma dua. Allah menangkan agama ini, atau mungkin aku yang binasa. Kalau enggak, aku tidak akan berhenti daripada memperjuangkan agama ini. Ish kariman au mut syahidan, hidup mulia dalam memuliakan agama ini, atau sekalian mati saja dalam keadaan syahid. Subhanallah. Faqala lahu abuhu, melihat kebesaran hati keponakannya, melihat semangat daripada keponakannya, melihat bulatnya tekad keponakannya, keberanian daripada keponakannya. Faqala lahu abuhu, maka Sayyidina Abi Thalib, pamannya, berkata kepada Nabi. Apa kata beliau? Idhab, pergilah kau. Wa qul ma ahbabta, katakan apa yang kau suka. Teruskan begitu. Tidak apa-apa, aku tetap dukung kau. Kalau itu yang menjadi pilihanmu, itu yang menjadi kebulutan tekadmu, itu yang menjadi semangatmu, aku dukung. Pergi kau berdakwah. Sampaikan apa yang kau suka, sampaikan apa yang kau inginkan. Subhanallah. Fawallahi, dan demi Allah, kata beliau, la aslimuka abadan, aku tidak akan menyerahkanmu sampai kapanpun. Aku tetap bela. Wahai ponakanku, aku tidak akan serahkan engkau kepada kaum Quraisy yang kafir. Aku tetap akan menjadi pembela.
aku tetap akan menjadi penjaminmu. Pergi kau berdakwah, aku akan tetap bersama. Subhanallah. Itu pembahasan ke-18 dan ke-19. Seharusnya masuk lagi kita ke pembahasan yang 20. Datangnya mereka lagi ngadep ke paman Nabi untuk ketiga kalinya. Tapi waktunya berapa menit? 3 menit, tak cukup. 2 menit malah ya. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya insyaallah. Kita sudah hampir masuk waktu Isya dan 2 pembahasan sudah masuk kita. Mudah-mudahan itu yang bisa kita terima di pertemuan kali ini. Artinya garis besarnya mereka ingin melobi paman Nabi sebagai pelindungnya untuk Nabi meninggalkan dakwah, karena mereka mulai kewalahan. Banyak para pembesar, banyak para bangsawan, banyak daripada orang-orang besar masuk ke dalam agama ini. Mereka kewalahan dengan itu. Dia tahu yang di negeri Nabi ini pamannya yang membesarkan dia, Sayyidina Abi Thalib. Maka dari pintu ini mereka ingin mencegah Nabi untuk berdakwah, tapi nyatanya pamannya tetap membela beliau, pamannya tetap berdiri di depan untuk membentengi beliau. Subhanallah. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita dan menjadi pelajaran kita untuk meneguhkan keimanan kita, keislaman kita, dakwah kita, dan semangat kita untuk meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini panjang umur, sehat walafiat, dilancarkan rezekinya, diampuni salah dan dosanya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan istiqamah di jalan. Mudah-mudahan kita tidak keluar dari tempat ini kecuali dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah, hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah, semua perbuatan baik kita diterima Allah, dan semua keburukan kita dimaafkan oleh Allah, sehingga kita meninggal dalam keadaan yang terbaik, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ala ajli wa la kulli salihah wa kawana wa sallallahu alaihi wasallam. Dari al-fakir cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.